Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, ini pelajaran SBK. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas pengertian seni lukis ya, dan patung. Seni lukis dan patung. Kemudian juga macam-macamnya seni lukis dan macam-macamnya lukis ya, lukisan karya lukis. Tujuan melukis itu sudah kemarin. Sekarang tentang tema. Karya lukis itu ada temanya. Jadi orang melukis itu ada temanya, ada yang melatar belakangi, ada yang dituju ya. Tema itu jadi kerangka yang ada di dalam tujuan lukisan. Tema seni lukis itu antara lain temanya hubungan antara manusia dengan dirinya, hubungan antara manusia dengan orang lain, manusia pelukis dengan orang lain ya, itu hubungan. Kemudian hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Jadi lukisan misalnya tampak dalam lukisannya itu melukis pohon, kemudian ada sungai ya, dan di belakangnya ada tampak gunung. Jadi hubungan antara manusia. Kemudian yang ketiga, hubungan antara manusia dengan benda. Jadi yang tampak dalam karya lukisannya itu benda-benda. Apakah itu ya benda apa saja, misalnya vas bunga, seperti dalam buku itu ya, ada contoh gambar benda buah-buahan, benda berbentuk. Kemudian ada lagi hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Jadi yang dilukis itu, lukisan itu berupa aktivitas, misalnya petani ya sedang mencangkul di sawah, membajak tanah, membajak sawah. Itu ada contoh gambarnya. Kemudian hubungan antara manusia dengan alam khayal. Alam khayal itu misalnya melukis ada Nyi Roro Kidul misalnya, itu melukis hantu, itu alam khayal. Kemudian berikutnya kalian lihat di halaman 11, itu aliran seni lukis ya. Jadi saya ulangi lagi, membahas seni lukis itu ada pengertiannya yang pertama, kemudian tujuannya melukis itu apa, sudah di halaman depan awal. Kemudian tema lukis tadi itu. Sekarang yang keempat yaitu alirannya. Jadi lukisan itu ada aliran misalnya ya, aliran romantisme. Roman itu ya seperti lukisan di halaman 11 dapat kamu lihat. Romantis itu justru malah yang tampak dalam lukisan itu sebuah gambaran peperangan ya, perang. Nah, itu romantisme justru. Kemudian aliran naturalisme. Natural, artinya natural itu alami, jadi tidak buatan tapi alami. Seperti lukisan
pohon, lukisan, danau yang asli alami, bukan buatan manusia, tapi memang kejadian alam asli ya. Kalau seperti sungai, laut itu alami. Kemudian ada aliran realisme. Realisme itu real. Real itu adalah yang menggambarkan kenyataan hidup. Misalnya kenyataan dalam hidup ini ada kenyataannya misalnya itu dalam gambar ya, bukan abstrak tapi real. Kemudian ada, kamu lihat di halaman 12 lanjutannya, aliran deformatif. Aliran deformatif itu jadi gaya seni rupa seperti kubis. Kubis itu berbentuk kotak-kotak ya, kubus itu di halaman 12 sudah kamu lihat. Kemudian impresionisme. Impresionisme itu kesan. Jadi tidak jelas tapi ada kesan yang tersirat dari lukisan itu. Makanya yang tampak dalam lukisan itu sedikit agak kabur gitu ya. Kabur, tidak jelas gitu. Kemudian surrealisme itu aliran yang kita dibawa dalam dunia mimpi, khayalan. Nah, yang keempat ekspresionisme, ekspresi. Jadi sangat abstrak sekali. Ekspresi ini tidak ada kesengajaan, semacam ungkapan ya, keadaan jiwa. Jadi itu menggambarkan jiwa seorang manusia, jiwa seseorang. Nah, itu setiap aliran-aliran itu ada tokoh-tokoh pelukis terkenal. Nana bisa mengenal itu seperti aliran ekspresi itu ya, seperti Affandi, Zaini. Kemudian surrealisme itu seperti Amang Rahman, Andre Masson, Sujoyono. Itu aliran impresionisme yang kabur. Nah, itulah pelajaran hari ini, yaitu kita membahas dua hal, yaitu tema lukisan dan aliran lukisan ya. Kamu baca selengkapnya di buku LKS halaman 9, 10, 11, 12. Selanjutnya dari bacaan yang sudah kalian baca, kamu rangkum, diringkas ya, diringkas singkat-singkat saja, kamu tulis di buku tulis ya. Sekali lagi saya beri tugas meringkas, merangkum apa yang sudah kamu baca. Sekian saja, selamat belajar, jangan bermalas-malasan. Semoga ilmumu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.